Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Santoso. Saya dari kelas EKI 3E Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, dan di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan sedikit memperkenalkan bisnis saya dan sedikit membuka rahasia-rahasia tentang bisnis saya. Ya, untuk apa saya melakukan ini? Tentunya untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dari Ibu Sri Ramadhani dalam mata kuliah pengantar bisnis. Dan sebelum saya membuka rahasia tentang bisnis saya akan terlebih dahulu memperkenalkannya. Bisnis saya adalah Ojo Banana Chip. Ojo Banana Chip adalah salah satu brand yang berusaha saya bangkitkan, salah satu brand yang saya upayakan untuk bisa saya bangun. Jadi Ojo Banana Chip ini merupakan brand keripik pisang tentunya, sesuai dengan namanya Banana Chip. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah keripik pisang. Dan Ojo Banana Chip ini sudah saya bangun selama 3 bulan lebih. Sekitar saya mulainya itu bulan 10 awal, sekarang sudah bulan 12 menjelang akhir. Berarti sudah hampir 4 bulan juga ya teman-teman. Oke. Di UTS itu ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa produknya, dan sudah saya kenalkan. Yang kedua adalah alasan mengapa memilih produk tersebut. Pertama, sebenarnya saya nggak kepikiran ke produk ini. Saya tuh kepikiran ke produk keripik ubi gitu. Tapi saya sharing, saya brainstorming sama teman-teman, sama kakak-kakak, semua orang yang saya anggap lebih dewasa gitu daripada saya. Dan akhirnya saya mendapatkan, saya nanya pada dia, gimana kalau saya jual keripik gitu, apakah masuk ke pasaran muda? Dan dia berkata, iya mantap tuh, apalagi keripik pisang coklat. Dan dari situ saya menjadi wow, iya juga ya. Saya cari-cari caranya, dan akhirnya saya dapat. Dan kenapa namanya Ojo ya kan? Ojo, kenapa namanya saya sampai kepikiran nama itu, saya kasih nama Ojo Banana Chip? Ya karena saya pikir saya butuh sebuah brand, karena banyak tuh yang bilang tuh kalau brand tuh sangat penting. Personal branding itu penting. Itu ilmu itu saya dapat dari teman-teman saya juga. Saya tuh sebelum memulai bisnis ini, saya terus saya terus menggali-gali informasi, saya terus brainstorming ke sana sini, dan saya mendapat beberapa hal penting, aspek-aspek penting. Salah satunya itu adalah personal branding. Teman saya mengajar saya untuk kamu punya brand sendiri, dan ya saya pilih Ojo Banana Chip. Kenapa Ojo? Ojo kan dalam bahasa Jawa tuh jangan ya kan. Jadi orang jangan beli gitu maksudnya. Tidak seperti itu teman-teman. Ojo itu berasal dari nama saya, panggilan teman-teman saya gitu ya kan. Teman-teman saya manggil Jo, Ojo, Nah itu dia. Dan kalau dibilang Ojo itu jangan, ya nggak apa-apa. Bagi saya tuh sebuah peraturan bakal lebih indah jika dilawan. Jadi kalau orang berkata jangan, lakukanlah. Iya. Hai. Jadi itu alasan saya kenapa milih bisnis ini dan kenapa namanya Ojo. Ketiga, dari pertanyaan Ibu di TS ya, kalau masalah tentang produksi. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara saya memproduksinya, maka perhatikan video berikut. Oke, itu tadi videonya. Jadi saya tuh benar-benar masak sendiri. Ketika yang melakukan itu adalah orang lain, padahal sebenarnya saya, tapi karena saya memvideokan atau memfotokan, maka bukan saya yang berada di situ. Aslinya itu adalah saya sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa modal yang dibutuhkan? Ya, modal yang saya berikan untuk membangun bisnis ini adalah 300.000 semuanya. Dan
akhirnya saya mendapatkan omset yang bernilai jutaan. Ya, omset saya sudah jutaan ya, hampir 2 juta gitulah. Sama ya memang sih rendah sih, tapi ya lumayan gitu. Saya lumayan lah untuk kehidupan saya, dan itu luar biasa bagi saya nggak pernah megang uang segitu, dan karena bisnis ini saya punya duit segitu dari hasil sendiri. Daman banget dong. Oke, kemudian bagaimana pemasarannya? Saya memasarkan ini secara online gitu. Saya menjualnya melalui akun sosial media saya yang kebetulan saya cukup banyak pengikut. Ya, saya banyak pengikut, jadi saya bisa menjual di situ. Saya juga pasang reseller gitu. Banyak saya ngambil reseller gitu. Orang saya suruh untuk jualkan, dan ya lumayan. Namun saya agak sedikit susah gitu untuk memasukkan brand saya ini ke tempat-tempat industri gitu, kayak ke toko gitu. Saya agak susah karena saya nggak punya relasi. Mungkin dari setelah ini mereka tertarik sehingga mau gitu untuk bergabung. Kemudian masuk kita ke pembahasan selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Tentu yang pertama kendalanya adalah orang-orang tuh nilai keripik saya tuh pelit, dikit kali, mahal. Orang-orang bilang kayak gitu, tapi ya saya membuktikan, saya memberikan sesuatu yang mereka bayar itu adalah dengan kualitas. Saya menawarkan kualitas keripik yang sangat enak, sedap, dan menyaman dimakan. Itulah solusi dari saya. Persoalan laba sehari ya lumayan sih, nggak menentu kita, karena saya juga pemasarannya itu melalui online, jadi tergantung teman-teman saya. Kalau dia mau beli gitu ya banyak gitu, kalau dia mau beli banyak, untung laba-laba. Kan laba-laba dong, laba. Kalau teman saya beli itu banyak laba, bukan laba-laba. Tapi kalau nggak mau beli ya gitulah. Itu juga salah satu kendala. Saya juga kadang merasa sedih gitu kalau nggak ada yang beli, tapi akhirnya ada juga. Tapi tetap semangat aja lah. Oke, segitu aja presentasi produk dari saya. Terima kasih.